Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yaitu dari Haram ke Aqsa dalam perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika di Masjidil Haram itu di antara jaga dan tidur Rasul itu didatangi malaikat. Lalu malaikat bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, mari kita berangkat, mari kita pergi. Jangan Rasulullah, kemana kita pergi wahai malaikat? Wahai malaikat, kita pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah Rasulullah dari musallam, ternyata di luar sudah ada bertumbuk borak. Borak ini katanya tidak langsung ada seperti itu. Ada cerita sebelumnya. Ada yang mengatakan borak itu katanya yang mendampingi Rasulullah dalam perjalanan Isra ini adalah perjalanan dari Haram Aqsa adalah sebelum ketemu Rasulullah. Ini borak berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga itu banyak borak, tidak hanya satu, ribuan katanya borak. Itu katanya kata Habib Umar yang saya baru tahu dan menyampaikan, borak itu adalah katanya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kedelai. Kedelai itu kedelai. Mirip-mirip malah keledai kan kedelai, karena misalnya sambal kedelai makanan. Nah, keledai lebih besar daripada keledai lah, nah itu. Tetapi satu riwayat mengatakan ini borak banyak di surga, tapi satu borak ada yang lain daripada yang lain. Kayaknya ada orang kurang kayak tak terawat bahasa kita lah, mode dalam kondisi tidak happy. Yang lain happy boraknya, yang satu ini tidak happy kelihatannya. Lalu ditanya malaikat, Magiko, malaikat Bugis kadang, what happened with you? Wah, bahasa Inggris, malaikatnya Magiko, borak tidak semangat, semangat gitu, penyangat kali ya. Kenapa wahai borak? Kenapa kau borak tidak begitu happy, tidak begitu bahagia? Aku katanya rindu dengan yang bernama Muhammad. Ini borak rindu lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang terpilih menjadi pendamping Rasulullah dalam perjalanan Isra dari Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Ada kerinduan di dalam dirinya si borak tersebut. Borak itu kecepatannya adalah seperti kecepatan sejauh mata memandang. Sekali kepak itu sejauh mata memandang kecepatan dari borak tersebut. Nah, jadi akhirnya berangkatlah Rasulullah dengan borak tersebut. Akhirnya sampailah Rasulullah di Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa sudah ada bertumbuh roh-roh Anbiya. Maka Rasulullah disuruh menjadi imam di Masjid Aqsa. Maka gelar Rasulullah diberi gelar apa? Imamul Anbiya, dikatakan sebagai imam semua nabi dan rasul. Maka kita dikatakan di bulan akramal umam kun akramar rasul kunna akramal umam. Rasulullah adalah pemimpin segala rasul dan kita adalah umat paling mulia. Akramar rasul kun akramar umam. Rasul yang paling mulia yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun menjadi umat paling mulia karena bernabi dan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi Imamul Anbiya. Maka kalau saya Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya adalah pemimpin segala wali-wali, itu adalah di bawah kepemimpinan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang mana beliau dari Abah sini dari Sayyidina Hasan dan ibu sini dari Sayyidina Husain. Beliau adalah turunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu akhirnya berangkat Rasulullah. Setelah selesai itu berangkat Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan. Nah, itu ada tangga-tangga, naik tangga aja. Bahasa kita belik, naik sampai 7 lapis. Sahabat tibak di dalam buku dikatakan sahabat tibak 7 lapis langit dilewati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu ketemu Anbiya, ketemu nabi-nabi. Salah satunya adalah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, dikira Nabi Musa, aku sudah paling mulia di antara nabi-nabi karena besar luar biasa hebatnya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku kira aku ini paling mulia. Ternyata ada
orang yang lebih mulia daripada aku. Itu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kemuliaan itu hanya untuk nabinya, kenabiannya, itu tidak jadi masalah. Ternyata umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau sebagai nabi dia mulia, jadi masalah kata Musa. Ini ternyata umatnya pun lebih mulia daripada umatku. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam hendak melepas kenabiannya untuk menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja pengen jadi umat Rasulullah. Kita tidak minta langsung jadi umat Rasulullah. Beruntung kita ini. Kalau nabi-nabi lain itu beribadah ratusan tahun, ribuan tahun, kita baru semalaman beribadah, sama ada ibadah kita ribuan bulan. Orang sembahyang habis salat isya sembahyang 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 6 rakaat, itu sama pahalanya Lailatul Qadar. Pahalanya seperti orang dapat Lailatul Qadar sama 1000 bulan. Padahal semalam itu aja sembahyang 2 rakaat salam, 3 kali disalam berarti 6 rakaat. Pahalanya adalah sama dengan pahala Lailatul Qadar. Sebentar aja umat Muhammad. Kalau umat zaman dulu itu ratusan tahun mereka beribadah baru mendapatkan pahala sekian itu. Kita ini beruntung dari umat Nabi kita Muhammad. Makanya dikatakan kuntum khair ummah. Kita ini adalah umat yang paling paling baik. Nah, kita tidak minta jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akhirnya apa? Sampai menghadap Allah Subhanahu. Kita langsung aja lah langsung naik, perintah sholat selesai kan habis. Sampaikan aja dulu lah. Nah, akhirnya sampai naiklah. Tapi ketika ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu katanya pohon. Yang pohon ini katanya ada nama-nama kita di daunnya. Kalau nama pohon itu gugur daunnya, nama kita yang tertulis, maka kita di dunia akan mengalami kematian. Kita berdoa, mudahan jangan gugur nama kita lah. Ibarat arisan, kena arisannya dulu. Ini arisan masalah kematian maksudnya. Mun arisan yang arisan majelis itu nggak apa, dapat duit, cair. Tapi kalau nama kita gugur, maka mau tidak mau kita akan mengalami kematian. Maka kalau orang meninggal itu pasti pengumumannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah membawa dunia Fulan bin Fulan. Itu kan pengumumannya. Katalah waktu balik. Besok umatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa. Ada aja kain kapan. Bila awal menjual orang mati menjual kain kapan, orang pasti orang yang menyelenggarakan jenazahnya kau ngapa nih? Yang meninggal tidak bawa apa-apa, hanya dikasih kain kapan, dikasih, bukan dibawa. Ada yang dibawanya kain kapan. Karena pernah lihat teman orang meninggal mengambil kain kapan, memakai seorang ke dalam dipakaikan aja. Nah, mengatakan tak ada yang dibawa. Tapi ketika kita lahir, itu katanya ketika kita lahir orang-orang itu pada tertawa, pada gembira, hendak nyambut kelahiran kita. Wan nasu yadhakuna, dan manusia itu tertawa ketika kita lahir. Sedangkan kitanya adalah menangis. Wa nahnu nabki, dan kita adalah menangis ketika lahir, kita menangis. Karena cara menghadapi dunia ke depan ini. Kalau bisa sanggup menghadapi dunia dan bisa menjalani dunia dengan baik, dia akan selamat. Maka nanti kalau meninggal, dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Kalau tidak baik, maka mendapatkan daripada siksa kubur. Nah, tidurlah seperti tidur pengantin. Kalau orang itu kehidupannya baik, maka disuruh tidurlah seperti tidur pengantin. Gimana tidur pengantin itu? Marwah Jalan Bugis. Rami orang yang baru kawin. Pasti orang mau kawinnya biasanya matahari aja ditahannya. Matahari ditahan. Ya laitul, wahai malam panjangkan.
itu kalau pengantin hanyar lah pasti ada mau siang ada mau malam aja terus ya. Ya Syams kit latat lu, wahai matahari berhenti, jangan terbit. Matahari aja kan diizinkan terbit. Karena raminya tak orang yang baru kan tahu dulu juga berapa tahun sudah lawas kan masih ingat kan malam apa? Malam tahun baru. Loh, malam tahun baru, malam pengantin lah. Itu kalau orang baik tidurlah seperti tidur pengantin. Tapi kalau misalnya orang yang maksiat, maka dia mengalami sisa-sisa daripada sisa-sisa kubur. Nanti kalau ditakutkan Rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau. Kalau bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau bisa jawab, pukuli orang, pukuli. Alhamdulillah. Dan jangan kita harapan kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita hadir seperti ini, harapannya sebab kita hadir di sini, sebab nanti kita dikumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan kalau sebab bernasab mungkati ila yaumil qiyamah. Setiap sebab dan keturunan itu terputus pada hari kiamat. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan nasabku ini tidak terputus sampai hari kiamat. Kita kumpul di sini sebab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kita menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga sebab ini kita dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ini kan kita kumpul di sini katanya orang yang kumpul di sini nanti ini pahalanya sama ngantar jenazah 1000 jenazah. Pian satu jenazah aja di orang Solo manokok sudah. Satu jenazah aja kita mamai. Ini jam kesagan nih. Jam berapa sudah ini? Jam 12 sudah belum dimandikan aja. Lagi jenazahnya aja. Satu jenazah kita ngomel. Aku anak berjalan sudah. Mana kan keluarganya ini? Belum jadi mandikan jam 12 sudah, jam 1 sudah nggak mandi juga lagi jan. Hendak pun meninggalkan dari zaman ya. Tapi kita hadir seperti ini, hadir peringatan seperti ini, kumpul di majelis seperti ini itu sama dengan ngantar jenazah 1000 jenazah. Oh, kita ngantar 1000 jenazah, satu jenazah pun saja kita bisa ngomel. Itu berkahnya orang hadir di majelis. Karena suatu waktu ada riwayat mengatakan ada orang ini penjaga kuburan dan setiap orang meninggal dia yang menguburkan, dia yang menaburkan kuburan. Suatu waktu katanya ada orang datang, ketika dia taburkan kuburan ternyata kuburan ini menjadi raudatun min riyadil jannah. Ini kuburan menjadi taman daripada taman surga. Akhirnya orang yang menabur kuburan ini pingsan. Belum lagi jenazah masuk, dia pingsan karena melihat raudah, melihat taman-taman surga dibukakan. Sudah, ternyata sudah selesai kawannya. Emang menyelenggarakan mengubur hanya bangun, sudah tak kuburakan. Yang kedua, berapa lama ada orang meninggal, baru ditaburkan kuburan, ternyata ini disaksikannya lagi menjadi raudah min riyadil jannah, jadi taman surga lagi, pingsan lagi. Ini karena pingsan, awak menyaksikan. Akhirnya sampai itu orang dikuburkan, bisa menyaksikan karena pingsan yang kedua ini. Lalu nanya sama keluarganya, siapa yang tadi pertama itu pas belum menaburkan kuburan, ternyata ini lubang kuburan yang lahat ini menjadi taman surga. Tahu lagi presiden, itu orang yang meninggal, orang yang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu meninggal, ternyata katakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu maka dia di fisabilillah, berarti mati syahid, mati dalam keadaan husnul khotimah. Man kharaja yatamisu bi ilman sallallahu bihi tariqal jannah. Siapa yang keluar mencari ilmu seperti hadir di majelis, hadir ke acara-acara seperti ini, itu katanya yatamisu bi ilman, dia mencari ilmu sallallahu tariqal jannah, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Siapa tadi? Orang yang menuntut ilmu dan meninggal, baru mau dikuburkan sudah dibukakan raudah min riyadil jannah, sudah dibukakan taman-taman surga. Yang kedua tadi bang siapa? Ada perempuan lagi yang tadi meninggal, sampai itu ketika mau ditaburkan kuburannya itu terbuka lagi raudah, tapi belum menyaksikan katanya.
Itu siapa ini orang ini sampai begitunya, belum lagi dimasukkan dalam lahatnya sudah dibukakan raudah min riyadil jannah, dibukakan taman surga. Itu tahulah kamu ya, itu Jarsidin yang keluarga masyarakat itu adalah orang yang membiayai orang yang sekolah belajar menuntut ilmu. Ternyata yang membiayai orang untuk ilmu pun mendapat raudatun min riyadil jannah. Jadi ada keluarga anaknya menuntut ilmu, pesantren atau kemana, itu bantu dia. Kalau anak kita yang ada kalau Rasulullah mondok, kita bantu keluarga kita yang memondok. Siapa tahu kita meninggal, kita mendapat raudatun min riyadil jannah. Jadi orang ini tadi yang menabung kuburan ini usianya adalah 40 tahun sudah sini usianya menabung kuburan, ditinggalkannya menabung kuburan, tulak sihir menuntut ilmu. Karena ada istilah itu kata terlambat. Akhirnya ini orang menuntut ilmu, tidak berapa lama ini orang yang asalnya pengganti kuburan menjadi ulama besar. Subhanallah. Karena diberikan hidayah dengan sebab ada orang meninggal. Nah, jadi istilahnya nggak ada istilah nanti saya sudah tua, nggak ada lagi waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada. Ada waktu, luangkan waktu, karena orang menuntut ilmu itu adalah dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang yang menuntut ilmu, man kharaja bil ilmi bahwa bisa bilang kita ilmu pulang meninggal kita bisa billah namanya. Tapi kalau kerjaan yang salah pulang kita suul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhirnya sampailah Rasulullah. Nah, jadi dikatakan di Sidratul Muntaha itu, tapi di Sidratul Muntaha sinilah malaikat Jibril tidak bisa lagi mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam malaikat Jibril, wahai Rasulullah, ulun sampai di sini, kalau ulun melangkah satu langkah, ulun akan mengalami kehancuran. Kenapa yuk? Bicara Rasulullah, nah masa kayak itu kekasih hanya mendampingi sampai sini aja. Biasanya kekasih itu mendampingi sampai ke tujuan. Maka malaikat Jibril bilang, saya sampai sini ya Rasulullah, kalau ulun naik ya Rasulullah, ulun mengalami kehancuran karena zatiahnya malaikat Jibril karena kau menembus untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zatiahnya ada Allah. Kalau Rasulullah min zatillah, dalam penciptaan Rasulullah adalah daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana minallah, aku dari Allah, wal mu'minu minni, dan orang beriman itu adalah dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasilah kita kadang awal langsung kita cari wasilah orang-orang yang zatiahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat kalau Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertemulah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan di dalam Al-Habsi bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain, dikatakan tashhadu fi hadzat bidzat, permusyahadatan antara zat lawan zat. Kalau kada sejat kada bisa. Nah, zatnya adalah karena ana minhu, ana minallah, wal mu'minun minni. Aku dari Allah dan orang beriman itu adalah dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikirkan malaikat Jibril kurang apa ilmunya? Rasulullah itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu tidak berbicara berkata-kata kecuali yang sudah diwahyukan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Kalau bahasa ilmu kurang apa ilmunya? Lebih malaikat Jibril hebat betul, malaikat Jibril yang antar wahyu. Kenapa? Ketika menghadap Allah Ta'ala tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jatiahnya tidak bisa. Karena semua khalaqtuka li ajli, kuciptakan engkau wahai Muhammad adalah untukku. Atau dalam bahasa Arabnya mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadza aflak, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad tidak aku ciptakan ini alam semesta atau segala sesuatunya, termasuk jin, malaikat, surga, neraka, itu terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah maka adalah yang lain-lainnya. Kalau ada Rasulullah tidak akan ada yang lain-lainnya. Maka kata Umar bin Abdurrahman At-Tausai mengatakan,
aku kata Abi Hurairah, seandainya sekejap aku terpisah daripada Rasulullah, tidak menyatakan diriku ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku terpisah daripada Rasulullah, dalam sekejap aku terpisah daripada Rasulullah, tidak menyatakan diriku ini beriman. Kata Abi Hurairah, bagaimana kita akan terpisah dari Rasulullah sedangkan asal wujud kita, asal ada kita adalah berasal daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ada karena sebabnya Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah, kita ini tidak pernah akan ada. Maka kalau bulan Maulid itu pada hakikatnya orang peringatan Maulid itu memperingati hari kejadian Rasulullah, pada hakikatnya memperingati hari kejadian kita. Kalau bukan karena Rasulullah, kita ini tidak pernah akan ada. Maka dikatakan khalaqtuka li ajli. Kata Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, kuciptakan engkau adalah untukku. Khalaqtu hadza aflak li ajli. Kuciptakan ini makhluk, segala sesuatunya surga neraka atau mereka sekalipun adalah untukmu wahai Rasulullah. Berarti semua aflak itu, semua makhluk itu adalah untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah adalah diciptakan untuk Allah Ta'ala. Khalaqtuka li ajli wa khalaqtu hal aflak li ajli. Kuciptakan alam sesuatu, segala sesuatu ini adalah untukmu wahai Muhammad. Rasulullah diciptakan untuk Allah. Manusia semuanya makhluk ini diciptakan adalah untuk Rasulullah. Jadi ampun segala makhluk itu, ampun segala yang diciptakan itu adalah punya Rasulullah. Dan aku, kata Allah Ta'ala, aku ini untuk siapa? Sedangkan aku ini wahai Rasulullah, untuk siapa aku ini ada? Kata Allah Ta'ala, untuk siapa? Untuk siapa aku ini ada wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Maka dijawab, maka dikata Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala, untuk siapa aku ini wahai Rasulullah? Maka dikatakan, liman yusalli alaika ya habibi. Aku ini, kata Allah Ta'ala, untuk orang yang bersalawat kepadamu wahai kekasihku. Itu orang yang bersalawat kepada Rasulullah maka mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasilah kita harap sampai kepada Allah Ta'ala lewat jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan naik sorangan lah. Naik sorangan mereka Jibril dalam naik. Aman biar kalau naik sorangan hebat daripada mereka Jibril. Wasilahnya ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman bertakwalah. Wabtaghi ilaihil wasilah, carilah wasilah, carilah perantara. Nah, wasilah kita adalah lewat jalan Nabi, lewat jalan Rasulullah. Malaikat-malaikat aja, nabi-nabi aja berdoa. Ketika Nabi Adam alaihissalam minta ampun kepada Allah Ta'ala, tidak diterima permohonan ampunnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Nabi Adam alaihissalam, apa Nabi Adam? Nabi yang pertama diciptakan, atau nabi yang pertama diutus ke muka bumi, itulah Nabi Adam alaihissalam dalam pengutusan. Tetapi dalam penciptaan itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diabadikan di maulidnya Ali bin Muhammad bin Husain, dikatakan kuntu awwalan nabiyina bil khalqi wa akhiruhum bil ba'th. Aku ya Rasulullah pertama kali Nabi yang diciptakan, tetapi aku ini terakhir diutus. Secara pengutusan itu Nabi kita Muhammad adalah terakhir diutus, tapi dalam segi penciptaan Rasulullah lebih awal diciptakan. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kalimat di pintu surga, melihat tulisan di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan di surga bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun kita nelak pada haji ijaz pasti bertulis haji ijaz. Terdahulu yang datang kan terdahulu yang berumah kan? Pasti terdahulu ampun rumah. Nabi Adam melihat di pintu surga ada tulisan namanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih dulu Rasulullah di surga. Karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dikatakan yang Habsi kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi, aku adalah nabi pertama kali diciptakan
wa akhiruhum fil ba'd, tetapi aku ini adalah nabi yang terakhir diutus di muka bumi ini. Meskipun Nabi Adam alaihissalam aja minta ampun kepada Allah, tidak diampuni, ketika berwasilah dengan ya Allah ampuni ulun dengan haknya Muhammad, maka Allah berikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam.